Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Mohon maaf ya, terlambat tadi. Kemudian ternyata setting mikrofonnya nggak nyala. Ternyata maksudnya tadi malah berisik ya. Jadi mendingan langsung saja ya. Jadi, oke, ini saya ini dulu deh. Untuk presensi silahkan. Gimana sih cara gedein? Oke teman-teman, nanti saya minta tolong ya, mungkin untuk pendataan. Jadi kalau memang teman-teman yang hadir di lab, nanti silakan mencatatkan namanya yang ada di kertas. Untuk nanti yang rekan-rekan yang online bisa mencatatkan di leads juga ya. Tapi kalau yang offline ingin mencatatkan juga nggak apa-apa teman-teman, karena kan untuk pendataan. Oke, silakan ya, double nggak apa-apa ya. Kemudian ini. Mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai ya kelas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoanya cukup. Kemudian, bentar. Nah, silakan dicek ya teman-teman untuk leads-nya. Di leads di pertemuan 6, teman-teman bisa cek ya materinya sudah ada. Jadi lebih kalau saya cek ini ya lebih banyak theoretical dan bahkan saya jujur aja sih teman-teman. Karena basisnya keilmuan teman-teman dibandingkan keilmuan saya. Jadi mungkin teman-teman jauh lebih punya understanding yang lebih ya untuk poin kita di topik 6 ini nanti. Kemudian ada ini ya video penjelasannya juga dari Bu Anita. Sebentar. Nah, di sini juga sudah diberikan contoh ya teman-teman ya dari Bu Anita untuk contoh terkait COA sama laporan keuangan. Nah, di bawah teman-teman bisa saksikan ada ini ya, kuis ya. Untuk kuis, tadi sih saya set ya teman-teman ya, dari mulai start pukul 1 sampai nanti pukul 3 ya. Jadi mungkin kita samakan mau di awal dikerjakan dulu atau nanti di akhir. Oke, di akhir ya. Oke. Sama ya yang online ya. Jadi nanti di akhir disamakan karena kebetulan kalau menurut saya di sini terlalu teori ya teman-teman ya. Nanti katakanlah nanti misalkan ya dari pembahasan kiranya nanti biasanya saya over aja ke teman-teman. Untuk yang kemarin sempat praktikum itu kan cukup banyak contohnya. Jadi kalau menurut saya katakanlah kan kita banyak praktik juga ya, ada praktiknya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman berkenan nanti kita bahas yang di contoh kemarin gitu. Kalau misalkan ada yang terlewat, misalkan ngetesnya belum gitu. Kita lihat dulu, mungkin kita bahas topik kita hari ini dulu. Bentar. Yang di online terlihat tidak? Sebentar. Aman ya? Kalau ada masalah silakan disampaikan. Bentar. Ada kelihatan nggak yang online? Nggak putus-putus dong. Oh iya. Wow.
Nah, di topik kita di pertemuan 6 ini, kita membahas terkait dengan pembuatan menu ya, dan lembar kerja akuntansi, di mana sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengimplementasikan ya, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman. Di dalam satu lembar kerja yang kaitannya mungkin lebih kayak real ini ya, real worksheet untuk yang ada di company gitu. Nah, untuk pokok bahasan kita, yang pertama ada chart of account, 2 ada tabel referensi, kemudian 3 ada format jurnal, kemudian ada buku besar, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Jujur ya, teman-teman pasti lebih tahu daripada saya sebenarnya. Asli, beneran. Karena saya pribadi bukan orang ini ya, bukan basisnya dari teman-teman ya. Jadi nggak terlalu ini banget mungkin pemahamannya. Jadi kita belajar bersama ya. Terkait dengan poin pertama, di sini ada chart of account. Nah, chart of account di sini adalah suatu daftar ya teman-teman ya. Akun perusahaan yang sering digunakan untuk melakukan identifikasi ya pencatatan transaksi. Nah, di sini untuk pemanfaatan chart of account di perusahaan ini bisa ini ya teman-teman ya. Katakanlah bagaimana mengelola atau memanage ya bagian teman-teman ya, bagian accounting nih teman-teman. Nah, teman-teman lebih bidangnya ya dibandingkan saya. Jadi nanti teman-teman bisa mengidentifikasi contoh-contohnya ya. Kemudian biasanya di sini terkait dengan chart of account ada ini teman-teman. Saya pakai pointer aja kali. Untuk chart of account, di sini biasanya teman-teman akan menemui ya untuk pelaporan keuangan, kemudian ada neraca, laporan laba rugi. Nah, ini teman-teman lebih membidangi. Kemudian ada modal atau ekuitas, hutang, pengeluaran kewajiban, biaya lainnya itu saya tidak begitu mengenal sebenarnya. Kita geser dulu. Kemudian, oh ya ini ada sesuatu hal yang saya lupa sampaikan nih teman-teman. Tadi ada pesan ya dari ini ya teman-teman ya, petugas labnya. Silahkan mungkin untuk menjadi perhatian kita bersama karena proses pembelajaran offline sudah sering dimulai ini ya teman-teman ya, mulai dijalankan di kampus kita. Tadi saya diminta ya teman-teman ya untuk menyampaikan ke teman-teman terkait dengan tata tertib ya, bagaimana penggunaan lab komputasi, terutama khususnya di FEB ya. Nah, untuk poin pertama, alas kaki dilepas ya, dan ditaruh di tempat yang disediakan di depan. Ada rules-nya, teman-teman. Saya tadi lupa mau ini. Kemudian yang kedua, dilarang menukar atau memindahkan keyboard tanpa seizin teknisi lab. Jadi, harapan saya jangan main ini ya, maksudnya mungkin bercandaan sama temennya, tapi tidak jarang takutnya ada yang kelupaan gitu. Karena ada beberapa pointer yang dari mouse ya, itu saya cek tinggal mouse-nya doang, pointer untuk ini ya, yang port yang dicolokin di apa namanya PC-nya itu tidak ada gitu ya. Jadi teman-teman kita saling menjaga bersama ya, karena alat-alat ini juga nanti akan digunakan banyak orang gitu. Kemudian yang poin ketiga, dilarang membawa benda ya yang dapat merusak komputer. Kemudian mematikan kembali komputer setelah digunakan. Jadi kita hemat daya. Kemudian yang kelima, mari menjaga bersama kenyamanan dan fasilitas lab ya. Karena nanti lab ini juga tidak hanya teman-teman, tapi nanti mungkin ada adik tingkat teman-teman yang menggunakan ya. Jadi harapannya bisa menjaga bersama. Oke, itu hanya sekilas saja. Saya lanjut dulu tadi terkait dengan chart of account.
di sini ada daftar akun-akun ya yang ada di dalam perusahaan. Kalau saya melihat sekilas tuh di sini kayak ada ini ya. Saya kurang begitu spesifik sih teman-teman untuk perbedaannya. Tapi mungkin teman-teman nanti kita bisa melihat ya untuk contoh dari chart of account. Jadi di sana kayak ada semacam pelaporan ya dari banyak sisi sih sebenarnya. Nah, di sini ada contoh ya dan cara untuk membuat COA ya di dalam Excel ya. Nah, sebenarnya pada dasarnya membuat COA ini sama ya teman-teman ya dengan COA akuntansi. Jadi contoh yang telah diberikan dari Bu Anita itu cukup jelas ya teman-teman ya. Itu contoh-contoh yang digunakan misalkan untuk diimplementasikan di suatu perusahaan. Jadi katakanlah apa yang telah kita pelajari, tadi saya sempat diskusi juga dengan Bu Anita ya. Jadi sebenarnya poinnya dari apa yang telah kita pelajari nanti di akhir, saya kira ada final project-nya teman-teman. Saya pastikan ya ada final project atau tidak gitu. Karena kalau di FIK itu tidak jarang kayak gitu teman-teman. Di akhir itu ada project-nya. Nah, kalau ternyata untuk teman-teman di FEB, nanti teman-teman diberikan kasus. Jadi lebih ke case base, di mana nanti seperti yang kemarin untuk UCP ya. Nanti kalian mengerjakan berdasarkan permintaan dari kasus gitu. Berdasarkan apa yang telah teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini, nah ini ya. Nanti kita lihat aja sih contohnya. Nah, untuk fungsi dan manfaat dari COA ya, di sini merupakan daftar akun. Jadi saya sempat lihat sekilas juga teman-teman di dalam COA ini ternyata ada semacam kayak ini ya, akronim ya. Jadi kayak bagaimana dia membuat suatu singkatan-singkatan yang rame. Silakan mau membantu menjelaskan. Nggak apa-apa, boleh. Kiranya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan di depan biar teman-temannya tahu. Boleh sharing knowledge. Kalau sih nggak apa-apa teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman yang serius banget belajar. Harapan saya untuk menghargai teman-teman yang lain ya. Gitu. Bukan berarti terus langsung teman-teman ke belakang semua. Nggak apa-apa. Kalau di saya sih open minded. Tapi dalam artian saya memberikan apa ya istilahnya. Saya mempercayakan tanggung jawab ya ke teman-teman karena teman-teman sudah dewasa. Kiranya bisa menempatkan diri. Kapan waktunya benar-benar untuk serius, kapan untuk bercanda. Oke? Kalau memang teman-teman ada yang ingin di-share, boleh di-share di depan. Oke? Kita lanjut dulu. Tadi kaitannya dengan COA. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan contoh COA kaitannya dengan akronim. Sambil search boleh deh. Jadi ada kayak semacam kalau tadi saya sempat lihat, jadi kayak pemanfaatan kayak mungkin bisa dibilang singkatan gitu ya teman-teman ya. Pengkodean lah mungkin kalau bahasa ininya. Di mana mungkin teman-teman sambil search nggak apa. Jadi untuk COA misalkan penggunaan penamaan departemen, misalkan gitu ya. Contoh saya penamaan departemen itu menggunakan kode misalkan. Jadi misalkan departemen SDM gitu ya, atau HR gitu bisa kenal gitu. Kemudian mungkin penamaan yang lain. Jadi ada semacam kayak pengkodean gitu. Nah, itu mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Jadi ada pengkodean yang lain. Kalau tidak salah, tidak hanya terbatas kayak kalau kita bahasanya komputer string ya teman-teman, teks. Tapi bisa juga meliputi semacam kayak penggunaan kode angka. Di mana katakanlah misalkan kode 1, 2, atau mungkin beberapa digit digunakan untuk merepresentasikan suatu ini ya, bisa juga informasi tertentu, katakanlah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya seperti apa untuk yang lainnya. Tadi saya sempat lihat sih untuk pengkodeannya. Tapi ini ya, apa namanya? Hal ini kan istilahnya sifatnya internal ya. Bisa juga pengkodean itu katakanlah hanya berlaku di satu perusahaan tertentu gitu ya. Bisa juga kalau saya mungkin teman-teman lebih tahu kalau ada generalized apa ya semacam akronim yang memang digunakan secara umum ya. Mungkin teman-teman lebih tahu sih. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada fungsi dan manfaat dari COA ya. Di sini ada ini ya. Angka dalam data akan mudah dikontrol ya dibandingkan karena sudah dikelompokkan sesuai jenis transaksi. Nah, ini juga mungkin teman-teman ada proses ya pengelompokan ya, di mana kalau memang ya untuk mempermudah katakanlah kita lakukan kategori transaksi ya. Kalau apa namanya
saya juga kurang begitu tahu kalau untuk teman-teman ya istilah akuntansinya ya. Kalau mungkin biasanya ya mungkin kita secara mudahnya ya teman-teman ya melakukan grouping lah katakanlah. Misalkan transaksi itu jenisnya apa gitu ya. Jadi kalau mungkin katakanlah contoh untuk jual beli biasa misalkan. Nah, itu kan ada proses kalau misalkan kita di dalam online shop lah katakanlah. Ada yang melakukan mungkin jual dan beli kan itu proses yang berbeda ya. Katakanlah satu akun kalau mungkin secara bahasa komputasi punya kemampuan untuk melakukan proses jual dan juga mungkin proses membeli ya, di mana mungkin dia bisa jadi reseller dan sebagainya. Nah, itu kan bisa kita kategorikan. Kalau bahasa komputasi biasanya ada ininya teman-teman, pendataannya. Katakanlah bisa pakai kode dan sebagainya. Nah, itu untuk membantu teman-teman. Jadi ketika data itu dikumpulkan, lebih mudah untuk nanti dikelompokkan. Katakanlah ya teman-teman ya, kelas A, kelas B. Nah, nanti ketika teman-teman dipanggil lebih memudahkan gitu. Oke, kemudian mempermudah proses pengambilan keputusan karena data disajikan dalam bentuk summary ya. Nah, ini mungkin kaitannya dengan summary ya teman-teman ya. Pemanfaatan dari pembelajaran kita yang kemarin mungkin ada yang masih ingat topik apa kiranya? Itu yang ini membuat summary perhitungan yang kemarin. Ada kalau nggak salah. Ya, mungkin bisa explain ininya aja. Logiknya kayak gimana gitu yang kemarin kita bikin summary. Tapi nggak usah harus nama ininya kali ya. Saya lupa kadang-kadang ininya bahasan kok kita. Terkait kita bikin summary. Jadi katakanlah di sana ada data ya teman-teman ya. Ada data itu nanti bisa kita kategorikan. Kalau yang kemarin itu mungkin kalau teman-teman ingat ya, yang contoh kita bisa membuat ini ya, apa namanya? Apa namanya? Yang summary kemarin tuh, saya agak lupa. Yang tabel di pertemuan 4 ya kalau tidak salah. Yang dimana di dalam satu tabel kita bisa menghitung ini ya subtotal, kemudian ini ya. Jadi kalau di sana ada beberapa tabel, nanti teman-teman bisa ya. Katakanlah ada apa namanya? Jadi di sini ada numberingnya ya 1, 2, 3, di mana yang di tabel 1 katakanlah ya, di tabel 1 maaf, di kode 1 itu adalah summary keseluruhan. Nanti dipecah lagi ya teman-teman bisa ngitung ininya. Mungkin saya nanti sambil lihat. Saya agak lupa nama ininya sih teman-teman, nama topiknya. Nah, tapi teknis logika cara penggunaan summary itu, jadi teman-teman misalkan katakanlah untuk kemarin kita mengelompokkan ini ya, data ini kalau jenis t-shirt ya, penjualan t-shirt itu kita kelompokkan yang mana yang bersize S, X dan sebagainya kemarin. Nah, itu ada salah satu apa namanya di pokok bahasan kita. Kemudian mempermudah proses perbaikan data jika terdapat kesalahan ya, teman-teman. Nah, di sini lebih kepada bagaimana kita mengelola data sih, teman-teman. Kemudian proses kontrol akan berjalan sesuai dengan urutan dalam pembuatan laporan keuangan ya, teman-teman ya. Nah, di sini harapannya mungkin memang ada ini ya, kalau sudah apa ya istilahnya terkelola dengan baik. Nah, di sana ketika ada semacam ini ya, kontrol, pengecekan gitu. Kalau mungkin teman-teman lebih mengenal nanti ada proses audit dan sebagainya, kaitannya ada data yang perlu dicek gitu ya. Nah, di sana lebih well managed katakanlah. Jadi terkelola dengan baik. Kemudian mempermudah pengguna laporan dalam menggunakan serta mengambil keputusan. Nah, ini teman-teman. Di sini juga bagaimana upaya kita mengimplementasikan semua yang kita pelajari tadi. Kemarin kita sempat buat ya untuk chart. Jadi bikin grafik. Nah, bikin grafik itu juga termasuk teman-teman cara kita bagaimana mempermudah agar laporan atau summary mungkin ya dari suatu data mungkin atau report ya katakanlah dari penjualan atau pembelian atau mungkin production dan sebagainya itu lebih mudah teman-teman untuk diterima terutama sama mungkin kalau nanti teman-teman bekerja ya jadi itu lebih mudah di tingkat top manajemen hampir mirip juga teman-teman kalau di SI sama ini ya ada manajerialnya juga. Nah di sana sama teman-teman bagaimana kalau misalkan top manajemen itu istilahnya apa ya istilah melihat tren ya katakanlah ya trennya itu naik atau turun gitu itu jauh lebih mudah pakai representasi mungkin grafik teman-teman. Kalau kita di komputer pakainya mungkin kalau teman-teman yang dari komputer itu ini kayak ada dashboard mungkin teman-teman yang pernah mengenal ya. Jadi dashboard itu semacam visualize data ya di mana di sana memberikan representasi. Oh kondisi kita
misalkan penjualannya lagi menurun karena pandemi, misalkan seperti itu. Nah, nanti tugasnya ada ya teman-teman biasanya, nanti kiranya biar bisa lebih terlihat sih dengan representasi data ini, lebih kepada visualisasi data. Tapi teman-teman juga cukup mengenalkan kemarin dengan spreadsheet kita pakainya ini ya, apa namanya, Excel. Nah, Excel itu bisa memanfaatkan ini ya, graphical ya, untuk membuat visualisasi data. Kemudian kita masuk di sini teman-teman. Ada jenis-jenis chart account. Nah ini ya teman-teman tadi ya, yang saya sempat lihat nih ada beberapa nih. Nah ini mungkin kalau teman-teman sudah cek ya, sudah membaca, ini ada yang number ya, nomor. Nomor di sini bisa ya, ada penamaan ini ya teman-teman ya, unik. Sama juga teman-teman, kalau misalkan di dalam tabel, itu kalau kita membuat tabel, biasanya kita membuatnya ada semacam, kalau teman-teman yang ini ya, apa namanya, aturannya ya, kalau membuat tabel agar tidak ada duplikasi atau upaya kita menghindari duplikasi data atau data itu diinputkan lagi gitu ya teman-teman ya. Pada umumnya biasanya kita buat ini teman-teman, syaratnya unik. Nah, unik ini bisa biasanya mungkin dengan kode. Ada yang bisa mencontohkan unik data? Yang sederhana aja deh. Kayak kita ada NIK, nomor ini ya, induk kependudukan. Nah, even dari teman-teman pasti punya NIK yang berbeda. Dan juga katakanlah di kampus, kita punya NIM. Nah, NIM itu juga berbeda. Di mana ini ya, fungsinya unik teman-teman. Jadi untuk apa ya istilahnya, membedakan ya. Kalau namanya teman-teman pasti bisa sama ya. Namanya bisa sama. Tapi kalau misalkan dengan satu kode, biasanya kita ada penambahan kode ID namanya teman-teman. Atau ya lebih familiarnya, lebih umum kita pakai ID ya, identification-nya ya. Jadi di sana ada pengkodaannya. Kemudian akun dalam COA dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan jenisnya. Nah, akun ini disusun berurutan ya, mulai dari aktiva. Nah, ini teman-teman pasti lebih tahu. Aktiva sampai dengan biaya dan tidak boleh diubah urutannya ya. Akun dibuat dimasukkan sesuai jenisnya. Nah, misalkan ada akun piutang, nah ini pengelompokannya sih teman-teman. Nah, teman-teman mesti lebih tahu ya kaitannya yang mana yang masuk piutang dan sebagainya. Kemudian ada jarak penomoran antara kelompok ya, dengan tujuan bisa menambahkan akun yang baru. Kemudian nama dalam akun diusahakan singkat. Nah, untuk kaitannya dengan penamaan, ini memang ini ya teman-teman ya. Kalau di dalam kita membuat katakanlah kemarin itu ya proses penamaan kaitannya untuk ini ya pengelolaan data, mungkin sebaiknya kaitannya penamaan ini cukup penting nih teman-teman. Jadi kalau bisa memberikan penamaan terhadap misalkan file atau dokumentasi gitu ya, itu merepresentasikan data yang ada di dalamnya. Jadi ketika someday misalkan teman-teman bingung, nggak terlalu ini ya, sama ini kali ya, penggunaannya kalau bisa sih singkat. Jadi tidak terlalu panjang. Kalau mungkin teman-teman mengetes ya, tidak jarang kalau di komputer itu, kalau length atau panjangnya dari apa ya penamaan file itu terlalu panjang, dianya pusing teman-teman kadang-kadang. Jadi kayak nggak nyampe gitu. Jadi return-nya nggak balik gitu. Jadi kalau bisa sih singkat tapi jelas gitu. Sama sih standar yang digunakan. Kemudian kita masuk di jenis chart of account di dalam laporan ya. Nah, ini ada angka atau numerik. Nah, di sini angka numerik merupakan jenis yang paling sering digunakan ya. Ada 100, 300. Mungkin teman-teman dapat ini apa? Contoh yang ini angka numerik. Boleh ada yang mau coba jelasin? Kemudian yang huruf juga nih. Saya yang ini ya teman-teman ya. Tadi sempat cari itu yang kalau di kita namanya string sih teman-teman, yang bahasa komputasi. Tapi teman-teman mungkin mengenal huruf atau teks ya. Kemudian gabungan angka dan huruf. Nah, tapi jarang digunakan ya, tapi masih ada. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh untuk angka, huruf, dan gabungan. Nggak apa-apa dari search aja, tapi teman-teman bisa sambil sampaikan. Share aja ke teman-teman yang lain. Mumpung saya berikan kesempatan. Ada yang mau mencoba angka numerik, huruf, dan gabungan? Jadi bisa memberikan contoh ke teman-teman. Kalau mau sambil join yang Zoom, boleh teman-teman nanti untuk di-share ke teman-teman yang online ya. Jadi katakanlah untuk contohnya seperti apa biar terdengar. Silahkan, ada yang ingin mencoba? Untuk angka atau numerik, huruf, dan gabungan. Ada 3 nih teman-teman, biar kita tahu sampel contohnya yang seperti apa gitu.
Silahkan. Di sini ada 100, 300 ya. Kalau saya tadi kayak ngelihat ini sih, tadi yang saya sampaikan kayak akronim gitu teman-teman. Dimana kalau angka tuh merepresentasikan sesuatu gitu. Kalau huruf ya ada juga. Tapi tidak ini ya, jarang digunakan. Silakan, ada yang mau mencoba? Yang online, silahkan nggak apa-apa. Bisa coba juga yang online. Jadi tidak harus yang offline. Silakan, biar kita ada gambaran. Biar nggak ngantuk ya. Karena banyak teorinya teman-teman. Ada yang dapat contoh? Silakan, silakan. Ya, sambil dibaca aja boleh. Ya, silakan. Ya, contohnya. Nah, biar teman-teman ada gambaran kali ya. Atau saya ini sedang join Zoom. Ah, bisa sambil search kan nggak apa? Nanti sambil dijelasin. Boleh. Maksudnya? Oh ya udah, oke, boleh. Kalau memang itu representatif sih nggak apa-apa. Silakan. Atau mau perlu ini nggak? Perlu sambil ngejelasin gitu nggak? Atau cukup bisa dijelasin dengan ini apa lisan? Kalau cukup nggak apa-apa sih. Bisa. Ya udah coba aja dulu. Yuk. Atau masnya dulu boleh. Masnya atau mbaknya dulu deh. Silakan. Nggak usah, nggak apa-apa. Hah. Nomor itu berapa? Ah, oke. Oke. Oke, nah ini dapat satu ya. Ada general ini enggak? Kalau mungkin teman-teman lebih tahu, ada general rules enggak? Di mana satu itu harus, misalkan katanya merepresentasikan yang tadi. Ada ya. Nah mungkin teman-teman lebih kenal ya untuk ininya ya. Saya nggak tahu juga kalau saya soalnya kan bukan basis keilmuannya, bukan ini ya teman-teman, bukan akuntansi ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang menjadi acuan, nah nanti teman-teman gunakan ya misalkan dalam ini ya implementasinya. Mas siapa? Ya, Mas siapa? Gimana sih? Aduh. Oh, Mas Alan. Lagi online nggak? Zoom. Zoom. Oh iya. Iya. Silakan dicatatkan nama sama nime ya. Terima kasih. Nggak usah grogi Mas teman-teman. Kalau saya sih gitu ya. Jadi saya sebenarnya karena nggak terlalu ini ya. Saya pengen teman-teman itu saya memberikan apa ya istilahnya kepercayaan sih ke teman-teman. Kita boleh, misalnya kita santai, tapi dalam artian kita bertanggung jawab juga gitu loh. Maksudnya dalam pembelajaran teman-teman tetap fokus gitu. Nah kalau misalkan ada yang sesuatu hal, sebenarnya saya bukan marah ya, mohon maaf ya. Jadi bukan maksud saya untuk ini ya, tapi kita mungkin menempatkan diri lah gitu. Katakanlah kita di dalam forum yang di situ banyak orang ya, di sana banyak audiens, yang audiens itu mungkin punya ini sendiri teman-teman, needs-nya yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin teman-teman kita saling ini ya, apa namanya, menghargai gitu. Jadi bukan ini ya, mungkin dari teman-teman tadi ya yang saya ini, oh maaf ya, jadi bukan maksud saya untuk ini, tapi biar kita ini ya teman-teman ya, menempatkan diri aja sih. Oke, silakan Mbak tadi, silakan. Yang ini kali ya, mungkin nomornya kita dapat contoh tadi ya. Bisa geser ke huruf kali untuk huruf. Atau numeriknya beda contohnya. Boleh kalau numeriknya beda. Mhm. Mhm. Contohnya, mungkin lebih contohnya aja. Ada nggak? Mhm. Mhm. Oke, oke. Nah, itu. Ada nggak kalau yang huruf yang ini yang kayak tadi, jadi emang generalis diterima untuk secara apa ya istilah keilmuan akuntansi ada nggak? Soalnya nggak ada ya. Kalau soalnya saya tanya tuh teman-teman waktu kuliah itu ya,
Saya tanya teman saya rekam medis gitu teman-teman. Jadi mereka punya buku yang cukup besar gitu ya, di mana mereka itu harus apa ya istilahnya memahami ya, terutama mungkin istilah-istilah yang memang disingkat gitu teman-teman. Ada pengkodeannya sendiri yang teman-teman rekam medis gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada teman-teman dari kebidangan yang lain, mungkin memang ada rules-nya sendiri bisa. Tapi kalau mungkin di keilmuan akuntansi ini ya teman-teman ya, tidak ada. Oke. Silakan Mbak siapa tadi? Maaf ya. Karena kita bakal masuk kadang-kadang nggak terlalu ini. Silakan ya mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat. Terima kasih. Oke, lanjut. Masih ada nih teman-teman gabungan angka dan huruf. Silakan Mas. Boleh. Oke. Oh, oke. Oh, oke oke. Tapi itu ini teman-teman wajib ingat gitu atau gimana? Kayak gitu? Enggak? Enggak ya? Oh, oke oke oke. Saya kira soalnya Anda gitu teman-teman ininya sendiri. Oke, silakan Mas, nama sama NIM-nya ya. Terima kasih ya. Oke. Kemudian ini ya, kita bahas contoh membuat COA ya di dalam Excel ya. Nah, ini nanti teman-teman mungkin bisa lihat ya. Di sini dalam akuntansi untuk chart of account ini dibagi ya sesuai dengan jenis dan usaha. Nanti teman-teman mungkin lebih tahu ya untuk pembagiannya ya. Secara umum ada 3 jenis kelompok ya. Di sini ada ini ya kelompok yang berbeda ya dalam akun dan pelaporan keuangan. Jenis pertama adalah kelompok perusahaan jasa dan jenis yang kedua perusahaan dagang. Oh beda, teman-teman lebih tahu ya bedanya. Kalau saya mah mungkin orang komputer bilangnya jasa sama dagang itu sama gitu. Dan itu teman-teman pasti lebih tahu ini ya mungkin. Sedangkan jenis yang ketiga ada chart of account untuk perusahaan manufaktur ya. Nah di sini mungkin teman-teman bisa sih kalau misalkan ingin atau mungkin sudah dapat ininya ya. Jadi perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang beraktivitas bisnis di kaitannya menjual jasa ya. Nah, kalau secara teoretikal gitu ya, mungkin memudahkannya ya, perusahaan jasa memang dia bergerak bisnisnya di bidang jasa. Untuk dagang, dia mungkin lebih ke produknya ya. Dan juga kalau chart account di sini manufaktur, berarti lebih pabrikan ya. Jadi bagaimana dia mulai dari assembling dan sebagainya, alat gitu ya. Jadi kayak mungkin teman-teman secara gampang, kalau saya mikirnya manufaktur itu kayak kita bikin motor gitu. Nah, itu kan dari assembling nyusun sampai jadi motornya. Di sini dagang teman-teman jual beli ya. Kalau jasa mungkin kayak semacam jual jasa les, ruang guru dan sebagainya itu jasa. Gitu. Kemudian untuk membuat COA di sini dalam jenis usaha ini ya teman-teman ya. Yang ditawarkan adalah bantuan ya, bukan unit barang ya. Secara umum perbedaan perusahaan jasa dan dagang terletak pada ini unit barangnya ya sebagai aktivitas bisnis. Jadi kita poin utamanya di jasa sama dagangnya ya. Dagangnya tuh dagang yang ini ya produk yang diperjualbelikan. Adapun contoh COA perusahaan ya. Nah ini ada coba kita lihat. Oh nggak ada ini ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin nanti kita lihat yang hasil ini ya, yang di share foldernya nanti kita sambil lihat bersama. Kemudian ini ada tabel referensi nih teman-teman. Sama teman-teman dengan yang di komputer juga ya, secara pendefinisian ya. Ini kita lihat untuk tabel referensi di sini. Jadi biasanya teman-teman katakanlah kalau di teman-teman itu ini. Jadi tabel referensi itu di mana kita membuat katakanlah di sini ada tabel A ya sama tabel B. Nah, kalau di dalam referensi itu tentunya si tabel A itu memuat semua informasi ya teman-teman ya. Nanti yang akan digunakan di tabel ini B gitu. Jadi tabel referensi ini adalah misalkan katakanlah tabel A ya. Nah, itu. Jadi saya kurang tahu kalau teman-teman ada kayak ini enggak sih? Transaksional tabel gitu ya. Kalau di komputasi itu gini teman-teman, untuk tabel referensi sama sih secara ininya sama, logiknya sama. Jadi di sini kan diistilahkan ini ya, tabel yang memuat seluruh data nih teman-teman. Jadi di mana kalau di dalam implementasi ya teman-teman ya,
seluruh data ini ketika misalkan ada ya tabel katakanlah yang punya data di tabel yang lain, di mana datanya itu katakanlah kita berkaitan. Misalkan katakanlah saya bekerja domain utamanya kan saya di FIK nih teman-teman. Berarti nanti untuk mengambil data saya itu tinggal mereference ke fakultas FIK. Nanti di sana termasuk udah ada data saya gitu. Nah, itu ya. Jadi di mana data itu harus ada data pokoknya dulu, teman-teman. Nah, data pokoknya itu misalkan data fakultas gitu. Data fakultas itu untuk nanti katakanlah mengambil data saya. Jadi tabel kaitannya tabel dosen itu ini ya, mereferensi dari termasuk adanya fakultas. Karena saya masuk di mana gitu ya. Mungkin teman-teman ini ya kali ya. Jadi kayak teman-teman nanti juga sama. Kayak mahasiswa gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ini ya, tadi ya, kalau di komputasi ada semacam tabel transaksional namanya, misalkan ambil mata kuliah nih teman-teman. Nah, ambil mata kuliah itu berarti di sana ada data mahasiswa, ada juga data mata kuliah nih teman-teman. Harusnya data mahasiswa, kemudian data mata kuliah itu harus sudah ada dulu sebelum adanya tabel transaksional. Karena mereka mereferensi pada ini teman-teman, tabel referensi. Jadi nanti kalau di dalam komputasi itu ada ya teman-teman ya, transaksional tabel itu istilahnya tabel yang dikhususkan untuk katakanlah mengambil data ya dari tabel-tabel real ya, katakanlah tabel yang berdiri sendiri tanpa harus ada bantuan dengan tabel yang lain gitu. Katakanlah kayak teman-teman mahasiswa, itu kan data teman-teman sendiri. Kalau teman-teman melakukan apa ya istilahnya pengambilan KRS ya, nah itu kan data teman-teman nanti akan diambil. Itu teman-teman biasanya ini ya ada informasi katakanlah prodi mana, mungkin angkatan berapa gitu ya. Nanti biar ini ya untuk ini teman-teman jadikan referensi ini. Nanti ketika dipanggil, oh ternyata misalkan si A ternyata dari prodi S1 akuntansi gitu. Angkatan nanti biasanya ada pengkodean tadi sih teman-teman. Kaitannya dengan tabel referensi ya biasanya. Referensi di sini tabel utamanya sih teman-teman. Tuh yang digunakan sebagai referensi tabel lainnya. Mungkin teman-teman dapat contoh yang lain, yang gampang kali. Ada untuk tabel referensi. Boleh sambil baca, boleh loh. Silahkan untuk yang belum dulu kali ya, yang sudah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang belum mencoba tabel referensi, sambil jelasin nggak apa? Ini ada nih teman-teman. Contoh tabel referensi, tabel yang terdapat pada sensus penduduk nih teman-teman. Dalam tabel referensi biasanya digunakan untuk memasukkan ya berbagai kegiatan statistik ya. Nah, sensus penduduk ini juga bisa sih, tapi yang mananya dulu kali ya, penekanannya. Ada yang betul? Iya, gitu. Jadi kayak gimana ya kalau saya bilangnya? Dimana kalau misalkan ya katakanlah teman-teman itu apa namanya tiba-tiba memanggil kode ya istilahnya ya, tapi kode dari tabel yang jadi referensi gitu ya. Misalkan kayak mungkin ini ya teman-teman ya, pengkodean dari mungkin bisa nama mata kuliah atau apapun lah, katakanlah mungkin fakultas gitu ya. Tapi teman-teman belum tahu nih pengkodean itu dari mana. Katakanlah dia adalah sumbernya gitu teman-teman. Jadi misalkan mana ya mungkin saya kasih tahu ya yang gampang. Jadi tabel referensi kalau di ini ya, kalau di nanti seperti ini saya perlihatkan. Kalau di komputer itu kita ada ini teman-teman. Pakai gambar aja kali ya. Bentar, saya jelasin. Sebentar, biar ada gambaran. Kalau teman-teman ada contoh yang mudah, boleh loh, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Mas. Nah, saya sambil ini ya, kali untuk ini. Silakan, nggak apa-apa, Mas. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Tuh banyak fansnya. Silakan. Nanti misalnya beli perlengkapan. Ini yang mana? Oh iya. Terus dengan kedua protokol kesehatan.
di akhirnya itu kita biasanya kalau jurnal buat rekapitulasi Bu. Nah nanti di rekapitulasinya itu kita masukin nama per akun. Misalnya tadi utang 20.000. Nah di bawah kita summary kan total utang di rekapitulasi berapa, total pengeluaran berapa, sama. Oh tinggal narik ya, ngambil data maksudnya. Ya kan data harus tambah di jurnal sama yang pas tadi kan ada pengeluaran terus ditambah total aset berapa. Mungkin Kak ada rekapitulasi. Oke. Terima kasih. Silakan nama sama NIM-nya ya. Kalau di komputasi kayak gini sih teman-teman bentuknya saya perlihatkan kali ya. Teman-teman biar ada gambaran. Nah, kalau di komputasi kayak gini nih teman-teman bentuknya. Kayak kita bikin tabel-tabel, beneran tabel kalau di kita. Nah, di mana kita gunakan ini teman-teman. Kebetulan di sini ada contoh ya, tabel company ya, perusahaan gitu. Nah, di sini ada tabel ini teman-teman, company itu employee, dia punya SSN ya, Social Security Number, atau mungkin kalau di kita kayak KTP atau apa ya, ini nomor jaminan sosial secara bahasa Indonesianya. Nah, di sini nanti ada ini ya teman-teman ya, katakanlah, nah ini adalah tabel utamanya nih teman-teman. Nah, atau mungkin yang mudah ini ya, departemen. Nah, di sini departemen ini juga, di sini departemen itu dia punya ini teman-teman, departemen location. Di mana di sini ini adalah tabel yang menjadi referensi ya teman-teman ya untuk location ya. Karena dia punya ini teman-teman, D number. Kalau di kita gitu, ada pengkodeannya ya nanti untuk ditarik datanya gitu teman-teman. Nah, dari sumbernya tabel referensi ini. Makanya tadi dibilang tabel referensi itu adalah sumber ya. Jadi dia narik datanya teman-teman, tinggal seperti itu. Kemudian kalau employee katakanlah dia itu kan ini ya teman-teman ya biasanya punya ini ya departemen number ya. Nah nanti untuk memanggil ya dia nanti akan merujuk ke sini nih data departemen gitu. Jadi tabel departemen ini sebagai tabel referensi ya yang menyimpan data keterangan dari departemen itu gitu. Nah ini contohnya aja sih teman-teman. Kalau di logika biasanya kalau di komputasi gitu mungkin yang teman-teman ini ya ilmu komputer. Nah di sini sih kita lanjut dulu untuk tabel referensi tadi ya. Jadi kayaknya sama ya, hanya saja mungkin kaitannya dengan data ya. Jadi teman-teman lebih berhubungan sama tadi ya kayak cash dan sebagainya. Ya pokoknya perhitungan-perhitungan itu ya. Saya nggak familiar sih, mohon maaf ya. Nah ini tadi datanya sensus penduduk untuk contohnya. Ada format jurnal ya. Format jurnal ini untuk mencatat kegiatan transaksi, teman-teman. Di sini jurnal umum ya, ada 2 kolom. Nah, teman-teman mungkin lebih tahu contoh sederhananya ya. Untuk jurnal umum, ada yang dapat contohnya enggak untuk ini? Jurnal. Jurnal catatan akuntansi ini, teman-teman, yang digunakan untuk melakukan pencatatan, pengklasifikasian ya, dan peringkasan data keuangan. Boleh ada yang mau coba sambil share screen, nggak apa-apa? Untuk contoh dari jurnal ya. Nah, teman-teman jauh lebih mengenal. Yang tadi sudah mencoba, Mbak siapa tadi? Silakan mencatatkan nama sama NIM-nya ya. Saya lupa tadi. Silakan teman-teman yang belum dulu. Yang untuk contoh jurnal, mungkin teman-teman yang mudah. Bagi teman-teman yang jurnal seperti apa? Kalau yang teman-teman akuntansi kan beda ya biasanya. Kalau orang awam nggak tahu ya. Kalau orang akademis nganggapnya jurnal itu jurnal akademis teman-teman. Paper. Formatnya boleh. Nah, seperti apa gitu yang teman-teman sering kenali misalkan untuk jurnal. Saya stop share screen dulu biar teman-teman bisa ini. Silahkan biar ada gambaran visualisasinya sih teman-teman untuk ini ya. Filenya tuh seperti apa gitu. Silahkan. Ada yang dapat? Ini aja sambil ini ya cari gitu nggak apa-apa. Kan kita ini ya memanfaatkan resource yang ada. Silakan. Ya, silakan. Di ini enggak muncul. Di ini masih ya? Bentar. Saya ini aja. Bentar, teman-teman.
Bentar ya. Keluar ya. Nih, silakan. Maaf. Proses. Teman-teman dapat gambaran mungkin kalau jurnalnya teman-teman akuntansi kan berbeda. Silahkan. Mm-mm. Oke. Oh, nomor akunnya. Oke, 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 oke. Yang unik mana? Yang unik di RAF ini? Uniknya yang atau bebas aja? Nggak ada. Maksudnya kalau ada duplikasi gitu nggak apa-apa? Atau gimana? Di rules teman-teman paling beda. Kalau untuk kaitannya data. Yang di ref ini biasanya teman-teman ini enggak apa? Ada aturan harus unik atau oh, oke oke oke. Hmm. Oh, oke oke. Oke oke oke. Oke, silakan Mas. Nama sama NIM-nya di chat. Terima kasih. Oke, kita tadi sampai di mana ya? Ntar saya izin share screen dulu yang di ini belum ya? Ini format jurnal nih teman-teman. Tadi kita geser ya. Nah, di sini disampaikan ya. Belum full ya. Di sini untuk format jurnal, nah ini tadi ya teman-teman bisa lihat contoh dari teman kita tadi, atau termasuk di sini ya ada kwitansi, nota memo faktur dan sebagainya. Nah ini termasuk jurnal juga ya, pencatatan akuntansi ya teman-teman ya. Kemudian digolongkan dalam jenis harta hutang. Nah ini teman-teman mungkin bisa klasifikasikan ya kriteria dari masing-masing transaksi, kemudian menetapkan penambahan maupun pengurangan terhadap akun ya. Kemudian paham dasar-dasar debit kredit akun. Nah, ini teman-teman lebih tahu ya. Mencatat dalam jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Nah, ini teman-teman yang ini saja yang lebih tahu. Kalau kaitannya transaksional saya nggak terlalu ini ya teman-teman ya. Dalam untuk kaitannya di sini. Kemudian format jurnal ini ada beberapa fungsi teman-teman di mana fungsinya historis ya. Sama juga ya sebagai record data atau penyimpanan data ya. Jadi misalkan teman-teman ini ya melakukan suatu kegiatan ya tadi ya transaksi bisa secara historis ya tersimpan ya ini. Kemudian pencatatan ini sama juga ya teman-teman ya. Nanti kalau diruntut gitu ya. Kalau di sini untuk membuat laporan karena di dalamnya tercatat transaksi modal hutang aset yang berubah ya. Bedanya historis sama pencatatan mungkin teman-teman dapat ini enggak? Dilakukan secara sistematis, kemudian memiliki fungsi untuk pencatatan. Hampir mirip ya. Kalau di saya pahamnya mirip sih teman-teman antara historis dan pencatatan ya. Jadi untuk sebagai repository atau apa ya historical data ya. Kemudian kalau teman-teman ada preferensi yang berbeda nggak apa-apa ya, silakan ya. Karena mungkin kita mix keilmuan. Jadi teman-teman mungkin ada dari teman-teman silakan di-share gitu. Nah, kemudian sama nggak konsepnya? Ya, di ini online. Bentar, sebentar. Bisa itu nggak? Bentar, saya coba dulu. Yang online terlihat nggak? Ada yang nggak kelihatan? Bentar, di buku besar tadi. Samaan nggak? Moving nggak? Gerak atau nggak? Buku besar, di sini format jurnal. Sudah? Oke, terima kasih. Untuk fungsi historis sama pencatatan, konsepnya sama atau berbeda? Kalau di teman-teman. Nah, silakan mungkin yang ada gambaran berbeda, boleh dijelaskan karena saya sendiri nggak ini ya. Kalau di saya kayak di kami sama. Boleh, silakan Mas. Mhm, mhm.
Nah, ya. Oh, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau di saya jadi keluarnya kayak tanda tanya gitu, teman neraca apaan gitu. Oh, betul kan saya mikirnya neraca apaan gitu. Oh, pertimbangan kali ya. Question mark gitu loh. Silakan Mas dicatatkan lagi ya nama sama NIM-nya ya. Terima kasih ya. Jadi ternyata memang berbeda teman-teman konseptualnya ya. Jadi ada teman kita yang meluruskan ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi ya kaitannya historis itu memang ternyata ada proses pengurutannya ya kalau dari teman-teman ya. Kalau di kami tidak ada terlalu signifikan sih teman-teman. Nah, kemudian kalau pencatatan ternyata berbeda juga ya tadi ya. Jadi ada ketentuan terkait dengan neraca ya tadi ya. Jadi ada memang berpengaruh untuk data-data yang lain gitu. Nah, kalau di kami memang hanya sebatas untuk ini sih teman-teman biasanya log data atau historical data di mana tidak terlalu mungkin ya memang sama gunanya nanti untuk proses audit dan sebagainya teman-teman. Jadi ada tracing data juga tapi tidak dalam artian kalau kami mungkin kaitannya dengan keamanan ya, tapi teman-teman mungkin lebih tahu ya spesifik untuk pencatatannya, teman-teman nanti bisa melihat ya tadi ya contoh dari teman kita. Jadi untuk merefer ternyata untuk transaksi yang lain, misalkan raca dan sebagainya. Kemudian ada di fungsi analisis, ini melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ya. Ini melakukan analisis mengidentifikasi akun-akun dari transaksi yang dilakukan menggolongkannya ke dalam aset, modal dan hutang. Jadi ini ya apa namanya? Proses mengidentifikasi ya, teman-teman ya. Nah, ada yang mendapat sampel contoh untuk fungsi analisis sambil cerita boleh? Silakan. Kemudian ada fungsi instruksi juga memberikan bagaimana ini ya, perintah ya. Setiap transaksi di dalam jurnal umum itu ke dalam buku besar. Instruksi. Oke. Dan informatif ya, informatif ini merupakan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Oh, sebatas untuk ini ya, memberikan informasi. Nah, mungkin kalau di saya ya teman-teman ya, pendefinisian analisis ini bagaimana kita ini ya, mungkin mengklasifikasikan ya akun-akun tadi ya ke dalam satu penggolongan ada yang diistilahkan aset, modal, dan hutang. Sama nggak definisinya? Jadi kalau di teman-teman jangan-jangan beda lagi gitu. Analisis maksudnya dari pendefinisian ini ya, mengidentifikasi akun-akun dari transaksi. Kalau saya ya pemahaman kalau di saya itu dia hanya mengklasifikasi aja, mengkategorikan ya, katakanlah tadi ya, masuk aset, modal dan hutang. Ada yang berbeda mungkin dengan konsep teman-teman? Gimana? Silahkan. Mhm, mhm, mhm. Oh, ada ininya juga ya. Jadi kayak tracing. Oh, iya, 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 iya. Oh, inilah gunanya untuk analisis ya. Oke, oke. Hmm. Nah, ini ya. Jadi teman-teman silakan ya, katakanlah kita sama-sama mengcombine ya pengetahuan kita, knowledge kita. Ya, jadi bisa dapat ini ya, apa tambahan saya juga baru tahu nih teman-teman untuk apa ya, kalau konsep di teman-teman akuntansi. Silakan ya bagi teman-teman yang sudah tadi, maaf ya mencatatkan lagi, di copy aja nama sama NIM-nya ya nanti untuk penambahan poin. Oke, untuk fungsi instruksi ini teman-teman ya, memberikan perintah di teman-teman seperti apa untuk fungsi instruksi? Mungkin dari teman-teman yang belum dulu, kali kita beri kesempatan. Tadi mas-masnya, mbak-mbaknya, halo, mbak-mbaknya bagaimana mbak-mbaknya? Silahkan untuk instruksi sama informatif yang mudah bagi teman-teman yang mana? Boleh change ke informatif dulu kalau itu lebih mudah. Ada yang ingin mencoba mungkin? Fungsi informatif itu seperti apa mungkin di teman-teman? Untuk jurnal kali ya kita bahas terkait jurnal tadi. Silakan Mbak. Mhm, mhm, mhm. Oh, oke, memberikan informasi ya. Sama berarti untuk konsepnya ya, tidak beda juga. Oke, oke. Silakan ya Mbak, nama sama NIM-nya ya. Terima kasih. Berarti tinggal fungsi instruksi teman-teman. Di teman-teman untuk fungsi instruksi seperti apa? Informatifnya sama ternyata.
Oke, yang instruksi. Ada yang lain untuk instruksi? Di sini didefinisikan fungsi memberikan perintah ya. Seharusnya untuk memposting setiap transaksi di dalam jurnal ya, umum ke dalam buku besar. Instruksi ini seperti apa ya kalau di teman-teman? Kalau saya mikir ini ya, kayak apa ya? Kalau saya mikirnya kayak bukan ya, kayak kebijakan juga sih teman-teman ya. Bagaimana nanti mengelola ya, jadi flow dari ini ya, transaksinya ya. Dimana kalau di sini disampaikan harusnya memposting setiap transaksi ke dalam jurnal umum ya. Jadi kalau saya mikirnya ada kayak semacam kebijakan ya, dalam artian bagaimana katakanlah tadi ya pelaporan itu misalkan harus dilakukan daily atau mungkin weekly gitu ya. Itu sama nggak konsep kayak gitu? Saya mikirnya kayak gitu teman-teman. Di mana ada kebijakan kayak gitu, terus katakanlah misalkan ya, kalau kita katakanlah di dalam satu ini ya sistem misalkan gitu. Nah di dalam sistem itu dia ada semacam reminder ya teman-teman ya. Misalkan katakanlah teman-teman dalam satu ini ya pertemuan sebelum UAS itu teman-teman harus memenuhi katakanlah kehadiran sekian persen gitu. Di mana di situ memang ada aturan instruksi ya. Kalau kehadiran misalkan ketidakhadiran katakanlah melebihi dari 30% itu berpengaruh kepada proses selanjutnya. Nah, kalau teman-teman di sini untuk instruksi kaitannya mungkin pelaporan ya harus seperti apa gitu atau gimana? Kalau di saya mikirnya gitu. Jadi kayak teman-teman daily harus report misalkan ini ya tadi ya penjualan atau apa gitu untuk misalkan satu hari berapa atau mungkin quarterly ya per 3 bulanan gitu atau gimana? Sama nggak konsepnya untuk instruksi? Ada yang berbeda? Kalau instruksi gimana? Boleh ada diluruskan Mas kalau ada yang salah juga. Maksudnya kalau berbeda konsepnya dengan kalian. Makanya saya menginstruksikan teman-teman untuk ini ya, karena kita pemahaman di saya sama di kalian itu kadang-kadang saya pikirnya beda. Kayak tadi kan raca gitu saya pikirnya enggak terlalu ini ya, mungkin apa yang saya pahami dengan teman-teman tuh beda gitu. Silakan. Mhm, mhm, mhm. Oh, ya ya ya, paham paham paham. Paham. Oh iya iya iya. Jadi oh iya iya oke oke oke. Karena teman-teman ada based on harus report ke buku besar dan sebagainya gitu ya. Oke oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini buku besar General Ledger-nya teman-teman. Silahkan ya, Mas siapa tadi untuk mencatatkan nama nimnya lagi di copy aja nggak apa-apa. Mas. Ntar mungkin untuk penambahan poin yang ini ya tugas ya. Jadi misalkan lebih poin nanti saya tambahkan di tugas atau mungkin di UTS ya, karena saya cuma sampai UTS. Oke, di sini ada buku besar nih teman-teman. Nah ini ringkasan transaksi ya. Nah, saya mikirnya juga itu ya, yang kayak semacam summary kalau saya mikirnya nih teman-teman untuk buku besar ya di sini ya. Buku besar, nah teman-teman pasti lebih paham ya kaitannya penggolongan transaksi, kemudian data keuangan, klasifikasi, bahan sumber informasi ya. Nah untuk bukti validasi, pencatatan penyesuaian terhadap akun ya, kemudian pembaharuan. Jadi katakanlah secara logika semua harus dicatatkan di buku besar kalau di konsep teman-teman. Begitu. Iya kan ya? Oke. Nah, ini ya. Ini rinciannya aja sih tambahan ya fungsi-fungsi lainnya kaitannya dengan pengelolaan transaksi. Kemudian ada macam-macam buku besar. Ada laporan oh ini. Buku besar juga ada klasifikasinya ternyata teman-teman. Di sini ada General Ledger ya, buku besar umum, ada buku besar pembantu. Mungkin ada yang mau memberikan gambaran, teman-teman. Di sini memang ada secara teoritikal ya penjelasannya. Silakan, Mas. Misalkan
Mhm. Mhm. Oh. Oh, hanya cukup di skopnya situ aja ya? Nggak bisa keluar dari konsep ini, kedua konsep itu ya? Oh, memang seperti itu ya? Customer-nya. Oh, oke. Tapi berarti nggak masuk kayak ini juga teman-teman, kalau supplier sama customer, ini ya, eksternal party semua ya? Nggak ada flow internal juga ya? Oh, oke oke oke. Oh, oke oke. Mas siapa silakan ya, nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Nah ini ya teman-teman ya gambarannya tadi dicontohkan ya untuk jadi pembantu ini ternyata khusus ya untuk mengcover cuma piutang dan utang apa ya? Utang ya. Jadi tidak keseluruhan ya. Kalau general itu berarti keseluruhan nanti akan di-report. Kemudian laporan laba rugi. Ada yang ingin mencoba teman-teman untuk laporan laba rugi? Laporan laba rugi bagaimana? Profit loss yang biasa? Ada yang ingin mencoba menjelaskan untuk yang ini laporan laba rugi, profit loss-nya seperti apa? Kalau saya mikirnya sama ya, laporan laba rugi ya. Kalau memang di sana ada nilai ya, katakanlah kita untung ya jatuhnya ini ya ke profit ya, pendapatannya lebih gitu ya. Kalau konsep di saya ya mungkin profit itu berarti kita pendapatannya lebih ya. Kalau ternyata ada ini ya nilai yang kurang ya dari target gitu ya, jatuhnya mungkin rugi ya atau mungkin sesuatu hal yang kita apa ya istilahnya dari modal yang kita ajukan gitu ya, kita tidak mendapatkan profit ya sesuai yang diharapkan gitu ya. Kalau secara konseptual semoga sama ya. Kalau memang ada yang jadi istilahnya kita merugi ya dari modal, jatuhnya kita tidak mendapatkan profit yang diharapkan istilahnya. Boleh, boleh, silakan. Gimana? Nah, misalkan contohnya gimana? Mhm, mhm, mhm. Oke. Mhm, 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 mhm. Oh, oh, oke oke oke. Oh, oke 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 oke. Ya, karena ini ya, teman-teman punya ini, jadi lebih dispesifikasi lagi ya, Mas ya, untuk ininya, apa namanya, tadi ya, proses pengurangan dari untuk mendapatkan ruginya ternyata beda ya? Oke oke. Terima kasih ya, Mas ya. Oke. Yang aktif cowok-cowok, Mbak-mbaknya nggak terlalu ini ya, kenapa? Silahkan ya tadi teman-teman yang menjelaskan ya, nggak apa-apa ya beberapa kali mungkin copy paste, tapi nanti mungkin saya tambahkannya di nilai ini ya, UAS UAS, UTS ya saya sempat sampai UTS. Oke, ada laporan laba rugi tadi ya teman-teman ya, yang dijelaskan teman kita. Ini ada tujuannya, mungkin teman-teman lebih ini ya, apa, bisa menspesifikasi ya, tadi dari contoh teman kita. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, di sini ada ini ya, sebentar baterainya. Untuk laporan perubahan modal berbeda lagi nih teman-teman. Ternyata banyak ininya ya, banyak reportnya ya.
Oke, untuk laporan perubahan modal gimana? Ada yang mau mencoba? Oh, ada yang ini dulu, nanti dulu beri kesempatan ke teman yang lain dulu. Silakan. Ya, silakan. Nah, misalkan. Mhm. Mhm. Oh, iya, iya. Terus saya mikirnya juga lagi teman-teman, dividen, banyak yang istilah saya nggak terlalu ini ya. Kayak teman-teman mungkin kadang-kadang istilah ininya mungkin berbeda bidang gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi ada mix. Tapi terima kasih sudah apa ya istilah membantu menjelaskan ya teman-teman ya. Nah, ini yang perubahan modal mungkin teman-teman menspesify sendiri ya. Tadi ada teman kita yang sudah membantu menjelaskan ya untuk perubahan modal. Jadi ternyata ada kaitannya dengan tadi ya pengelolaan ya perubahan di modalnya sendiri sesuai namanya ya tadi ya. Oke, masih ada teman-teman. Satu lagi posisi keuangan. Ada yang mau coba posisi keuangan? Mungkin yang putri-putri silahkan. Mas-masnya udah borong nih. Silahkan mbak-mbaknya di tengah sudah. Nah dari sisi sini mungkin ya agak sepi atau di sini boleh. Silahkan mbak atau masnya boleh cobain deh laporan posisi keuangan. Seperti apa untuk laporan posisi keuangan? Mau coba lagi juga boleh. Kalau ada yang ingin mencoba lagi. Tapi kalau misalkan belum, kita beri kesempatan ke yang belum dulu. Silakan. Yang online gimana? Mungkin dari tadi kita belum dengar ya suaranya. Yang online. Yang online, ada yang online kan ya? Maksudnya selain yang ada online sambil di lab ya maksudnya. Online yang di rumah maksud saya. Yang laporan posisi keuangan gimana dari yang lain? Saya lupa sampai ada kelas online. Silakan yang online. Ada nggak? Yang online bagaimana? Untuk laporan posisi keuangannya bisa membantu teman-teman memberikan contoh laporan ke posisi keuangan. Ada nggak? Nah, dari yang online. Yang offline juga nggak apa-apa nih. Sepi yang di online. Untuk laporan posisi keuangan gimana teman-teman? Di sini dijelaskan ya, laporan keuangan adalah hasil akhir. Ini laporan keuangannya ya. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi ya. Laporan keuangan financial statement. Ini pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan dalam bentuk mata uang rupiah. Kemudian kaitannya dengan posisi keuangan ada ini nggak spesify gitu. Ini laporan keuangan biasa ya. Laporan keuangan merupakan ini melihat posisi keuangan perusahaan, informasi mengenai posisi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Kaitannya posisi keuangan itu seperti apa di teman-teman? Misalkan apakah yang yang di bawah poin di bawah kaitannya dengan laporan posisi keuangan. Oh ya, berarti Roy ya. Oke, oke. Jadi posisinya jatuhnya seperti apa untuk outputnya, teman-teman ROI-nya itu untuk posisi keuangannya. Jadi kan ada. Oke. Mhm. Oke. Oke. Cukup jelas sih teman-teman. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan ya. Tadi silakan ya meng-copy paste tadi ya kalau memang sudah menjelaskan nanti nilainya saya tambahkan di ini ya kalau misalkan lebih di keaktifan jadi saya letakkan di ini ya
ujiannya. Oke, ini tadi ya untuk lebih ke konseptual teman-teman untuk yang di poin 6 ini. Kemudian sebentar. Nah, nanti ada waktunya berapa ya tadi saya lihat dulu di teman-teman. Untuk kuisnya tadi sebenarnya ada nih teman-teman, tadi saya diberi pesan sama Bu Anita ya kaitannya dengan ini ya. Tapi ini lebih kayak kalau saya pribadi melihatnya kayak teman-teman mencoba ini ya. Kalau ini tadi kan untuk contohnya ya, apa ini ya sewa perusahaan. Nah, saya tadi subscribe nggak ya yang di online? Takutnya lupa. Ini ya teman-teman ya. Tadi ada contoh dari Bu Anita yang ini ya, membuat chart of account. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah diberi contoh ya bagaimana cara ini ya membuat ini. Jadi kalau dari saya mungkin konsep yang telah kita pelajari bagaimana kita membuat ya chart of account. Jadi dari beberapa function katakanlah ataupun teman-teman ingin mengcombine ya apa namanya pemanfaatan ya dari menu-menu yang ada di dalam ini Excel ya. Misalkan kayak penggunaan, kalau saya tadi diinfokan ini teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Bentar, yang ini mana ya? Nah ini ya. Jadi kayak pemanfaatan ini ya teman-teman ya, penggunaan button dan sebagainya kita pelajari kemarin ya. Jadi kayak kita ini ya, tidak hanya tadi ini kita biasanya misalkan pakai hyperlink, jadi kita bisa menggunakan macros dan sebagainya dalam penerapan. Misalkan teman-teman nanti diminta untuk membuat ini ya, salah satu bentuk contohnya. Sebenarnya tadi saya ini ya ditawarin untuk ini ya, untuk apa membuat ini ya, mencobakan salah satu soal sih teman-teman, tapi berhubung kayaknya nanti teman-teman cobakan karena ini masih berlanjut ke yang besok ya teman-teman ya. Jadi ada seperti ini ya, saya perlihatkan ini sekilas. Jadi kayak semacam contoh ini sih. Jadi ada case gitu. Nah, nanti teman-teman diminta ya. Nah, ini ya. Nah, misalkan untuk membuat pas ya, enggak besar ya. Enggak. Ini perbesar dulu. Nah, oke. Nah, ini. Nah, untuk poin utamanya, jadi dari yang telah kita pelajari, teman-teman terapkan di dalam satu apa, sampel ya dari buku kan, misalkan dengan menerapkan di sini ada pemanfaatan ya, ada value up juga. Jadi di situ ya. Poin utamanya seperti itu sih. Tapi karena saya pribadi ini ya, pembelajaran kita masih lanjut sampai besok ya. Jadi sebenarnya poin utamanya nanti teman-teman menerapkan kode-kode ini. Nanti untuk misalkan teman-teman diberikan kasus untuk membuat ya suatu buku kan itu, nah teman-teman tinggal menerapkannya ini ya di dalam Excel-nya gitu. Saya sendiri belum menspesifikasi soalnya sih teman-teman, tapi itu untuk gambaran nanti ya yang akan di apa namanya ujikan di dalam UTS-nya. Nah ini kayak pemanfaatan ini ya teman-teman ya. Ada neraca jalur, mutasi dan sebagainya. Nah ini teman-teman malah lebih tahu nanti. Jadi teman-teman silakan menerapkan ini nanti. Oke, silakan dicek dulu. Di sini tadi berapa lama ya? Untuk waktunya kita kelas A ya. Oke, masih ada waktu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita sampai di sini dulu. Jadi nanti silakan teman-teman lanjutkan karena lebih konseptual sih. Saya sendiri nggak terlalu praktikal sama yang kemarin. Mungkin dari latihan yang apa namanya tutorial ada yang kesulitan atau tidak? Kalau nggak ada masalah, coba. Jadi saya sempat mau ulas lagi, tapi kalau memang tidak ada masalah, berarti ya sudah sih, alhamdulillah malahan. Kalau ada yang masalah, kita bahas di kelas itu. Karena kemarin untuk kelas C ya teman-teman, kelas C itu ada yang testing, kemudian ada yang bermasalah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman oke, saja sih kalau pasal kayaknya lancar ya, jadi tidak ada masalah. Sama mungkin yang saya ingin sedikit singgung nih, kemarin untuk UTS 1 ya, kalau misalkan ada yang bermasalah, ada yang nilainya agak jauh dari teman-teman yang lain. Nah, itu mungkin yang di bagian chat ya,
ada yang kesulitan di pembuatan pivot chart ya, bukan chart biasa. Maksud saya, yang dari tabel pivot tapi ditarik di bentuk chart. Kalau ada yang ingin disampaikan, dibahas, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum, ya kalau malu gitu ya, nggak apa-apa sih. Kalau malu nanti di ini aja. Ya. Hah? Oh, jadi emang nggak bisa nih? Logika cara ininya dari ininya apa namanya sama deh kayaknya. Jadi secara umum, jadi kita punya tabel besar, maksudnya tabel yang isinya semua data gitu lah katakanlah. Nah dari tabel yang isinya semua data kita tarik ke konsepnya dulu, ya kan konsepnya sama kan ya? Ditarik kita bikin pivot chart dulu, habis kita dapat pivot chart, kemudian kita tarik dari pivot chart ini baru kita bikin ini yang pivot pivot table salah. Jadi tadi table biasa, kemudian di sini ada pivot table, dibikin pivot table dulu, habis dari pivot table teman-teman baru implement tadi pivot chartnya gitu. Gak bisa ya? Di mana? Di double. Excel berapa? Edisi berapa? 2000? Oh, kadang ini juga ya, ada beberapa juga bisa karena concern dari ini ya. Excelnya tidak jarang mungkin ini ya, yang mungkin tidak mengakomodir ininya ya. Kalau prosesnya kalau yang standar ya jadi double ini, double tabel. Iya betul. Oh. Saya naik coba lagi dari yang tabel dasarnya dari kocak oh iya paham. Jadi memang prosesnya agak sedikit berbeda kan? Karena mungkin sudah dicoba dengan cara yang biasa, jadi bikin pivot table dulu sudah dicoba ya, tapi nggak keluar ya? Begini. Oh, oke. Kadang iya juga sih teman-teman, ada beberapa fitur ya, kadang pengaruh sama persen juga ya. Tapi mungkin kalau saya pribadi misalnya kalau nggak ada, sambil kita cobain nggak terlalu ini ya. Kalau sih kalau misalkan ada teman-teman yang ingin diskusikan gitu, misalkan untuk bisa atau enggak gitu ya. Nah itu nggak apa-apa sih kalau ada yang ingin disampaikan gitu. Maksudnya di luar dari jam kelas gitu ya, bahas untuk ini ya, misalkan kok nggak bisa atau dan sebagainya gitu ya, persen dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak ya, jadi udah bisa share dari versi 2007. Hebat. Masih ini ya, masih stay di zaman ini ya, dari zaman dulu tuh itu. Nah, ini teman-teman untuk kuisnya, kita closing dulu aja, terus teman-teman bisa, nanti setelah ini udah close tidak? Jam berapa? Start jam? Oh, udah 3:30. Oke. Mungkin teman-teman ini aja kali ya. Ini waktunya 10 menit ya. Ini aja kali saya beri preferensi seperti biasa aja kali ya. Nanti takutnya kalian sampai malam ya. Jadi saya fullin aja kali ya sampai jam 12 malam biar nggak terlalu ini. Katakanlah mau sekalian langsung dikerjakan silakan. Misalkan enggak, nanti sampai maksimal jam 12 malam gitu aja kali ya. Jadi lebih bebas. Misalkan nanti ada yang trouble, langsung kabarin aja. Biar nanti saya info di grup. Oke? Oke, terima kasih banyak ya. Bentar, saya closing dulu. Untuk teman-teman yang online, bentar. Yang online atau tidak online, kayak kita dokumentasi dulu kali ya. Silahkan untuk teman-teman yang online bisa on cam. Saya dokumentasiin dulu aja kali ya. Silahkan. Yang mau on cam boleh silahkan teman-teman. Tapi yang tidak nggak apa-apa. Yang malu-malu boleh nggak apa-apa. Tapi yang bisa ini kita dokumentasi dulu deh. Silahkan nih teman-teman. Oke.
Masih saya tunggu ya. Silakan yang ingin join. Iya, nggak bisa nggak apa-apa. Silakan. Yang bisa saja. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Mungkin ini ya, mana nih ketutupan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk slide 1 dulu ya. Bentar. Ke-save nggak? Kerasa ya. Bentar. Untuk slide 2 saya taruh dulu kali ya. Maaf ya, tidak bisa itu. Tidak bisa full. Kemudian slide 2, silahkan teman-teman untuk bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin mohon maaf ya, kita banyak teori dan teman-teman jauh lebih punya understanding dari saya. Jadi terima kasih banyak sudah membantu banyak menjelaskan. Oke, untuk hasil yang kemarin enak di-share nggak? Saya terserah teman-teman ya. Kalau mau di-share, nanti saya share ya untuk UCP kemarin. Di-share di leads, nggak apa-apa. Kelihatan teman-temannya atau mau di-restrict? Mau di-restrict apa di itu? Ke kalian aja. Oke, nggak apa-apa. Gimana, Kak? Ya, berarti kalau aman ya sama yang terakhir tuh tinggal ini lagi teman-teman, kita mereview pas saja, cuman persiapan untuk yang ujian. Oke. Ya, gimana Kak? Kalau dimintanya ya samaan sih teman-teman, kayaknya satu kampus kita ke ini sih rata-rata tatap muka kalau mintanya. Terlebih lagi untuk lab ya. Untuk lab itu rata-rata di semua fakultas kayaknya diminta untuk tatap muka gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan ya kondisinya tidak sehat dan sebagainya ya nggak apa-apa. Kalau memang ada ini ya kondisi trouble gitu. Oke, jadi gitu ya. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi ya. Di pukul 8 berarti ya, insya Allah. Atau mau ganti ke jam segini? Jam 1 ada kelas? Oh ya sudah, kalau memang ada kelas berarti geser aja ya. Kita jam 8 lagi. Berarti balik jam 8 ya? Atau mau? Ini kelasnya udah beda atau gimana? Kadang kan ada angkatan yang udah ini ya. Maksudnya sekelas itu beda ini ya, beda ngambil kelas atau masih sama teman-temannya lagi? Masih sama? Oh berarti jadwalnya sama ya? Fix 8 nggak apa-apa ya? Berarti kita kembali nanti nggak apa saling info-infoan aja di WA. Oke. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau mungkin ada kekurangan. Saya tutup.